Perjalanan sehari tamai tamaduk oleh hati teman-teman tuh di Batam ala dilihat dulu kita hipasok di bagasan tikyo ima di perayaan Natal nari hasbuton ni ima organisasi gamki na adong di kecamatan Sipahutaro. Perjalanan sehari nomor mati kami ketua panitia Natal sok-somoni manang Ketua PAC Gamki Kecamatan Sipahutaro sok-somoni manang pamula di Huriana na adong di desa Tapanuli 2 terumumi di gereja HKBP Tapanuli na mangalian tempat Gamki di perayaan Natal di Bagasan Tekion sok-somoni manang di ama anggota dewan hadir pada saat itu Soninang Guspika Kecamatan Sipahutaro terumumi di Amuna warga masyarakat khususnya desa Tapanuli 2 nah hadir di Bagasan Tikyo di perayaan Natal masalah roha kebetulan sebagai pemerintah desa Tapanuli 2 sangat bangga kami kebetulan perayaan Natal Gamki PAC Sipahutaro dilaksanakan di Riau. Macelas roha mengatima kama di kamu di desa tahun perayaan Natal di Bagasan Tikyo. Kami dah pula kencang orang yang kami berprestasi tadi kata ketua Gamki. Lanjutkan prestasimu. Tetapi ingat, orang luar biasa bukan ditunjukkan dengan berprestasi saat pendidikan. Tapi orang luar biasa selalu bertahan. Terlalu tinggi mungkin ini ya bahasa saya, tapi kalau untuk SMP udah oke lah ya. Untuk SMP orang-orang sukses selalu bertahan, orang-orang yang gagal selalu berhenti terlalu awal. Ini yang harus dimaknai. Jadi anak-anak kami, adik-adik kami sekarang berprestasi, lanjutkanlah itu, jangan pernah merasa puas, karena hidup kalau mau senang bukan hidup. Mau senang adalah mati. Kalau mau hidup adalah susah. Belajar itu bukan pekerjaan yang mudah, malah pekerjaan yang membosankan. Jadi kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang kami cintai, pertahankan prestasimu sampai nanti kamu bisa menjadi orang luar biasa. Karena orang luar biasa lah nantinya di zaman kalian yang sekarang dinamai generasi milenial Z. Kalau sekarang kelas 2 SMP kita masih ya, kelas 2 SMP kita, berarti paling cepat generasi ini nampak hasilnya adalah 30 tahun ke depan. Jadi lama kan perjalanan ini kan masih lama. Paling cepat kalau sekarang kelas 6 kita, paling cepat hasilnya nanti hasil didikan guru kita mulai SD, SMP, SMA nya, mudah-mudahan nanti kuliah paling cepat nanti adalah 35 tahun ke depan. Jadi mengelola sumber daya manusia itu, mengelola manusia bukan seperti manuan jago. Mulai pertanian kan, mulai tasua sonari jago, 4 bulan lagi nggak panen. Jadi kalau anak-anak kita yang berprestasi ini bukan seperti itu, puluhan tahun lagi ke depan. Terus selanjutnya kami mengucapkan selamat Hari Natal atas nama Mangoloi Pardede
dan ini baru tampunan 25 Desember 2024. Tuhanlah memberkati, Tuhanlah meridhoi, Tuhan jugalah mengasih tawakal terkhusus ke desa Tabenoli II, dan begitu juga ke seluruh jajaran Kamki, baik itu dimanapun saudara-saudara kita berada. Di sini subtema mewujudkan kepemimpinan Kristen, Kristen yang terus berprestasi. Tadi kata ketua Kamki, lanjutkan prestasimu, tetapi nah kurang lebih mari kita berdoa kepada Tuhan supaya dikasih tawakal doa pangatusion di pardalanan lingguluku naik silono di Tuhan dobe tuarin dan negro sukses kami jadi generasi penerus bangsa, generasi penerus Tapanuli Utara, generasi penerus di Kecamatan Sipahutar. Jadilah nantinya kami ke depan menjadi tokoh nasional, menjadi tokoh provinsi, dan menjadi tokoh Tapanuli Utara. Horas amat pada watama nama teman kita saluna. Dan tempat kami persilahkan Pak. Perjulis ahli mengelatih tapasahatu Tuhan di undangan di BAC Gamki Kecamatan Sipahutar. Nah, bersama kami uluan di Hureta HKBP Tabenoli. Nah, hormati kami Ketua Panitia Natal. Nah, hormati kami pengurus BAC Gamki Kecamatan Sipahutar. Nah, hormati kami BAC Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, hormati kami DPRD Dapil 4 Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, hormati kami Kepala Desa Tabenoli II. Dohot nahu haholomi kami damang dainang dohot adik-adik nami muda-mudi Desa Tabenoli II. Nah, sugui huwari kami secara bersada. Dohot ya sebab menghormati Bapak Kapolsek Kecamatan Sipahutar, menghormati kami Bapak Toko Pendidikan Kuliah SMA Sipahutar. Jadi madok mengate kita di bagasan di Bodarion ina di undangan nih BAC Gamki Kecamatan Sipahutar semua nadirok nih anggota dewan penakiningan Nasihat Dapil Opaton Bapak Mamuli Pardidi mustahil perayaan Natal Gamki Kecamatan Sipahutar di Tabenoli II molodang putra ni Tabenoli II Ketua ni BAC Kecamatan Sipahutar. Jadi sangat mengapresiasi perayaan Natal nah niadokon ni BAC Kecamatan Gamki Kecamatan Sipahutar. Jadi siang nukili Pak Cangat ala kebetulan nakini memang jam 5 nakin di telepon Bapak Camat Sipahutar ala adem boi kehadiran ala adem ulang keluarga. Jadi mulu kami mewakili Pak Camat Sipahutar di hanguna pengurus Gamki Kecamatan Sipahutar hendak pula menguri makna di perayaan Natal di bagasan pertemuan tadi bagasan Etikyo. Jadi kami mohon maaf waktu dan acara selanjutnya kami serahkan untuk menambahi dari Usbika Kecamatan Sipahutar karena di sini ada Pak Kapolsek. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Kapolsek dengan kami hormati. Mohon maaf. Oras. Salam puji dan syukur saya panjatkan kepada hari hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkatnya lah
maka kita pada malam hari ini bisa bersama merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, supaya untuk mempersingkat waktu kata sambutan. Saya rasa tadi udah bolak-balik disampaikan. Yang jelas saya sangat berterima kasih pada kita semua yang ada sini. Saya hormati, baik yang tua maupun yang muda. Kiranya kita selalu sukses dalam kehidupan kita, terutama di tahun baru nanti. Dari kegiatan ini adalah kegiatan organisasi pemuda. Kalau Pak Dewan tadi sudah menyampaikan sisi politiknya, kalau polisi biasanya menyampaikan sisi Kamtipmas. Saya bermohon kepada para pemuda, ya, kalau inovatif, saya rasa sudah inovasi yang ada selama ini, saya rasa sudah cukup baik dan cukup bagus. Kalau transformatif, saya rasa dengan adanya handphone ini semua sudah bisa mengikuti. Tinggal kita yang memilih mana yang baik, mana yang tidak. Jangan terjebak dengan jari-jari kita sehingga menyebarkan fitnah atau hoax. Saya juga menyampaikan kepada kita pemuda, dari sisi Kamtipmas, kalaulah ada penyimpangan-penyimpangan di tempat kita, di wilayah kita, tolonglah dikomunikasikan dengan baik, disampaikan dengan baik. Salah satu contohnya, syukur kepada Allah Bapa yang di surga, karena kita masih berkesempatan untuk bisa merayakan Natal secara bersama-sama di Gereja HKBP Tapian Nauli. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Abang Mangului Pardede. Yang kami hormati dari gereja, dalam hal ini diwakili oleh penatua gereja. Yang kami hormati unsur pimpinan kecamatan, dalam hal ini dari pihak kecamatan dan Kapolsek. Yang kami hormati dari unsur pendidikan. Yang kami hormati Kepala Desa Tapian Nauli 2. Yang kami hormati juga Amang Inang yang hadir pada saat hari ini. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Ketua Panitia Natal dan PAC Gamki Spauta yang telah melaksanakan kegiatan perayaan Natal di gereja ini. Gamki hendaknya dapat menghadirkan Shalom Allah di tengah-tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatannya, sehingga nantinya apa yang menjadi tema yang telah kita putuskan di Kongres Ambon pada tahun 2023 dengan subtema untuk mewujudkan kepemimpinan pemuda Kristen yang transformatif dan inovatif, hendaknya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gamki, terkhusus untuk Gamki Spauta, untuk bisa nantinya lahir pemimpin-pemimpin Kristen kita, bukan hanya di Tapanuli Utara, di Sumatera Utara, demikian juga di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami dari DPC Gamki Tapanuli Utara sepenuhnya mendukung. Saat ini saya selaku ketua dan juga rekan-rekan DPC yang hadir mengucapkan kepada Gamki Spauta agar tetap untuk bergerak maju ke depan melalui program-program kegiatan yang nyata kepada masyarakat, terkhusus juga kepada gereja yang ada di Spauta ini. Akhir kata, cinta Tuhan, cinta Nusa Bangsa. Ora et labora. Shalom. Memang ikut lekat bohidal songon di salah paroras santai ikut donor teroras ima. Kita daging dan berbudaya. Jala sebagai orang banget. Nah, berbudaya ikut
sebagai Kristen ikut donor terselo. Jadi amanginan doa sudah kamu dah pelengkap dah. Selamat hari Natal barita salungan. Nah, tamaitan tomat dong ade tutu hatta pertinggan bahasa. Dia sialasi dong kalau mirohana, bumi kita ibas apa bagasan di TikTok. Imani kenaian Natal, ni biasa kami naruh tema tulis dan bangsa kami. Bahwa kami siang perbandingan di Mazmur jalan maksud tema mewujudkan peran pemuda Kristen yang transformatif dan inovatif. Nah, bersama kami berjulu pimpinan gereja dan budak kami yang hadir di Kuliah Tunai. Nah, bersama kami sama si Bautar dan mewakili Bapak Simamso. Nah, bersama kami Alam Kapolsek Pak Siopi. Nah, bersama kami tokoh Tamal Utara sama anggota DPRD menghului PRDD. Nah, bersama kami siang tokoh pendidikan Pak Selitongan. Nah, bersama kami seluruhnya dan dua-dua kami dohor akan awal holong kami adik-adik kami dari Sonwai. Jalan bersama kami dengan anggota biasa kami Kisbautar. Nah, bersama kami biasa kami Kisidadar. Nah, bersama kami anggota DPC Gem Kita Utara dan khusus nah, bersama kami anggota kedua DPC Gem Kita Utara Bang Edi Siburian. Jalan ulongi kami langsung ada undangan kami khusus imatu dan dengan berprestasi mau lihatnya di Haroromuna awal di Tikyong. Walate mungkin orang rasa syukur akan abang dainang doa tak adik-adik nabi di Son harus tahu dulu Gamkion. Gamkion sebenarnya secara organisasi yang bergerak dalam keumatan dan tidak berafiliasi pada politik, dan juga organisasi Gamkion berakar dan tumbuh di dalam gereja. Itu makan idokon abanginan bahwasanya Gamki itu adalah anak kandung gereja. Song dari dokon ni na mewakili amang pembulan yurin dan mewakili gereja nak ini bahwasannya Gamki itu anggota di Gamkion sebenarnya sudah ada pemuda gereja. Hanya saja bila nami doa kamu nak akka adik-adik nami kami disodok dengan naposo kami sebagai pengurus aktif harapan nami bui manyan kita marsau jalan berpikir tuaka ulang akan tinggal di awal Tikyong wen kami natalong ang giat matong tujuan nyari Gam Kisbautar semakin tidak nampakna dan dirasakan oleh masyarakat. Nang kami pihak ketunda dua nami di son bagi do kami tuamu dan yakok kamu kami asam bergugu kami bangulau akka songon tujuan pelayanan nami. Nang akka tu doa selalu nah marilah semakin solid dan tu kita sulit angkia babar kita natalon boy kita rak maralas mirowan songon akka mungkin agak tantangan sebenarnya terlebih di masa-masa umat arong termasuk untuk kenakalan remaja doa radikalisme bahkan terorisme. Untuk menghadapi umat maka sangat dibutuhkan kehadiran di pemuda gereja. Nah, selanjutnya dohon soal hadi organisasi pemuda Kristen disalani akan warga binami dohon dengan nabo somang narung dison berharap kami di Haroromuna bui rak merlapakan jala bui rak tudingkan dan tujulunari. Somong dimana kata sambutan siap kami, somong akhir kata siap kami, tinggi iman, tinggi ilmunya, tinggi pengabdiannya, cinta Tuhan, cinta besar bangsa. Orang telah orang. Orang. Anggota DPRD Bapak Mangoloi PRDD dengan hormat Pak
Nunga matar hangu luani, jalan nunga huida kami, jalan nunga huati tapo kami, dohot mabubu baritok kami suhamu, hangu lua na salili ililingna, na dilapung ni amai hian, jalan rong patar di kami. Haleluya. Martanya maika. Alea manami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem, saya pinuji makwar muna badiai, ala nau ditikir hohami bangsong, di tubuh hodo hami sian haolomo, Tuhan timurong, jala di padumu hodo hami, na holang si, kian siapko, gabe saur musedo hoto, gok halalas ni roha dohami alani saya jalo mahamani atau ni rohanami, naung tinopotmu, mar hite anakmi. Amin. Ayat 70 na dari epistel di pada seminggon iman natar surat di Rom 10 ayat 1 songnon mahatana badia madita mapangalao song napatut adian unang masal tubuh parmanganon dohot perminumon unang marharorangon dohot margadubus unang margada dohot mengintulu alai soluko kamu ma Tuhan Yesus Kristus jala unang masarihon kamu dan imuna lau menundui hisap-hisapna ido yang besahatna martua manatunang imon hata di dewata jalan waktu. Amin. Dan itu dapat dilihat dari tindakan mereka, dan mereka tidak sadar bahwa mereka berasal dari debu tanah. Kita dengarkan liturgi yang kedua. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam tanah ini boleh memakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah mengganggu manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Amin. On
sebagai pencipta langit dan bumi. Marilah kita melihat betapa besar kuasa Allah di dalam dunia ini. Kita dengarkan liturgi yang pertama. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Setelah ini siap-siap kur dari GPI Jambi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari daging atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Sasudena nasa
yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Engkau memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari tanah. Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Tersurat di buku Injil Yohanes di Disada sian aja rasa tradisia sonoma padokna di bulan ini nunga arang hatai jala sabtu di bataro hatai jala di bataro hatai imana sabtu di bataro di bulan ini saluhut na imerhiti sian hatai ro umpain nang jadi jaladang arung nang kusere sian nang jadi na so merhiti sian di begasan hatai ro hanguluan laos hanguluan iro panodang ni hajol mau Lor sinodang do panodang di bagasan mahulu alai dang dijakon mahulu mi hero sara anak sinodang di batas Yohanes Duwarna setidang di ibana ubahan narok asa dihatidak ke panodangi angkiat kami persia seluruh nomor hite siang ibana dan apalah ibana panodangi nomor tidak ke panodangi itu tahe alai nunga madoro di bertibion panodang nasitongi na manodang ngasa jomma iro satna Shalom tamang daerah Shalom anggota GAMKI Shalom kita saluhut nah semangat ate jadi merhite tuputong naik terkasata Soal halak Kristen kita setiap perayaan Natal mengajujut tabiki ayaton. Mula ayaton bertuduhan bahwa Yesus narot bertibio sinurun dibata ima nagabe firman berubah gabe jolma menangdet hidup Yesus jala sifat lugus ni hatai aruktul ima haadongonna. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat siang. Jadi dia dapat suruh-suruh mana masida jalan masinol dan sangat dituani umat yang masida gabe mabiras tutuma. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 12.
Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia pun keluar ke pekerjaannya dan keusahaannya sampai petang. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
pulihkan keluarga kami, pulihkan bangsa kami, berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar tetap memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang bermartabat dan beriman, yang saling menghormati. Biarlah Bapa anak-anakmu di dalam keadaan tentram untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami percaya saat ini di tempat ini Engkau curahkan kuasa-Mu. Biarlah segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nomor 269